Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa kembali hadir di hadapan Anda semua. Kali ini Pesantren sudah kedatangan tamu di sini. Karena dia nggak mau dipanggil narasumber. Jadi kita anggap tamu saja lah. Bukan tamu juga tapi. Tamu yang terhormat. Komitmen dari Pesantren adalah mengundang orang-orang yang belum terkenal. Sehingga kamilah agen-agen yang membuat orang terkenal. Baik, supaya lebih afdol, kita persilahkan kepada narasumber kita ini, Gus Arafatillah. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arafatillah Amin. Sudah. Dalam episode-episode sebelumnya, kami tuh selalu mengundang santri. Nah, ceritakan, karena sudah pasti undangan di situ adalah santri. Tinggal di mana, Gus? Itu di Cikulur, di Kuranji Kidul. Tepatnya? Tepatnya di Pondok Pesantren Tulkuro, Kuranji Kidul, Serang, Banten. Di situ pesantren mertua almarhum Kiai Haji Humedi Hambali. Ya, kegiatan sehari-hari biasalah. Apa? Belajar mengajar. Belajar mengajar. Anda sebagai pelajar apa mengajar? Pengajar. Kebetulan saya sebagai orang yang belajar mengajar. Belajar mengajar. Masih belajar dalam mengajar. Mengajar. Tuh, kan kata-katanya tuh emang ini yang saya biasa suka dari beliau itu. Permainan kata-kata. Gus, berarti kalau dari nama saja pesantren itu Rodotul Qurra ya. Bisa diartikan berarti taman para pembaca. Para pembaca, berarti dari segi seni tilawah mungkin ya. Seni tilawah. Anda menjadi menantu di situ. Menantu. Wah, sudah pasti berarti Anda punya bakat kori-kori kayak gitu ya. Wah, ini yang perlu diluruskan. Memang sudah takdir Allah Iya, lah. takdir Anda Allah. menjadi menantu seorang kori yang sangat harum namanya di kancah nasional bahkan internasional. Baik Gus, sebenarnya tujuan saya mengundang Anda di Pesantren ini nih, sudah jelas bukan karena tidak ada alasan. Ada beberapa hal yang menarik yang saya perhatikan dari Anda. Karena kami itu ya punya tim. Untuk narasumber yang kami undang, kita selidiki dulu. Layak atau tidak. Nah, yang sudah jelas adalah apakah yang perlu dipastikan itu adalah apakah ada hal yang perlu dibahas atau tidak di dalamnya. Dan yang saya perhatikan dari Anda itu Gus, selalu pakai sarung. Bahkan dalam satu kesempatan. Karena memang beliau ini juga mempunyai brand ya. Oh iya, tadi saya belum menyebutkan kesibukan. Oh iya benar, karena sudah jelas sumber nafkah bukan dari ngajar santri kan? Tidak. Itu sangat dihindari. Bos, pantangan dong. Sebisa mungkin. Iya betul. Emang nasihat dari Mbah Maimun kan seperti itu juga. Kalau kita ngajar ya kita harus punya penghasilan dari yang lain supaya kita tidak mengharapkan Dari keringat mengajar. Nah emangnya apa kegiatan lain itu Gus? Ada bisa dibilang toko baju lah. Toko baju? Kayak di pasar Rau gitu? Tapi kelasnya kelas anak muda gitu. Kalau biasa kita kenalkan tuh Distro, ya. di sekitar trotoar. Oh tempatnya? Jadi ngemper. Punya brand lokal gitu, RKLB. Itu usaha yang sudah dibangun sekitar mungkin ya 10-11 tahun lah. Berarti sebelum Anda menjadi kiai ya? Bisa sampai saat ini juga belum juga Gus. Kan sekarang sedang belajar mengajar. Nah, berarti kan sudah naik tingkatan lah. Kalau dulu itu berarti belum ya. Maka ya wajar lah. Masuknya ke dunia anak muda berarti kan. Pasarnya gitu ya. Pasarnya anak muda. Bukannya itu kalau distro itu yang dijual pakaian-pakaian anak muda tuh yang kayak gimana Gus? Kaos. Itu yang melanggar syariat nggak sih? Saya pernah dapat nasihat gini dari guru saya tuh. Dalam usaha tuh kita tidak mesti idealis, tapi harus berprinsip. Karena mungkin gini ya, kalau idealisme yang berubah itu tidak menjadi masalah, tapi prinsip yang berubah itu yang menjadi
Mungkin begitu mungkin. Nah, berarti yang Anda pegang teguh prinsip. Prinsipnya. Prinsip. Kan idealnya seorang santri itu jualnya baju koko. Iya, betul. Itu idealnya. Sarung. Iya, yang Islami. Yang Islami, yang bau ikan. Bau ikan. Agamis. Ah, Agak amis gitu kan. lucu banget. Ya kan? Nggak nyangka ya, muka kayak gini kan. Ternyata humoris juga. Tapi kalau mending humoris daripada tumoris. Waduh, itu nggak lucu. Nggak lucu. Berarti nanti bisa dihapus. Nggak lucu karena tumoris. Jadi maksudnya yang saya tangkap kan, kok apakah nanti ketika menjual baju distro kan berarti pasarnya tuh ada orang-orang yang misalnya syaribul khomri misalnya, Oh Allah. Iya atau benar. segala macem ya kan. Kok Kalangan ada anak muda. kalangannya, karena yang kita ambil adalah anak muda, mesti berhubungan dengan begitu kan. Yang penting yang kita jualnya tidak melanggar syariat. Ya, itu prinsipnya tuh. Baik Gus, itu prinsip yang Anda pegang selama ini. Ya. Tapi kan dari yang Anda tadi katakan ya, sudah merintis usaha ini sekitar 11 tahun yang lalu. Itu berarti sebelum Anda menikah kan? Iya. Sebelum Masih Anda kuliah menikah. malah. Dan itu sebelum Anda terjun belajar mengajar di pesantren Raudatul Qura. Iya, betul. Belum jadi mantu. Nah, berarti ketika ada perpindahan status, Transisi. masa transisi dari seorang, waktu itu mahasiswa ya? Masih mahasiswa? Mahasiswa. Dari seorang mahasiswa menjadi guru dari santri. Ada nggak berubah pikiran mau jual kokok gitu, Gus? Iya, maksudnya. Jadi karena melihat status kan, wah saya ini tinggal di pesantren, hidup dengan santri, mengajar santri, masa saya buka usahanya kayak gini gitu. Ada nggak pemikiran kayak gitu? Kayaknya untuk berpindah haluan tidak. Tapi berpindah keyakinan? Tidak dong. Menambah haluan mungkin. Menambah. Yang sekarang dijalankan ya tetap berjalan. Kalaupun memang menyediakan misalnya ke depan baju koko Iya, atau buka toko oleh-oleh haji gitu kan? Iya benar, dagang Di pasar kurma. laut tuh banyak. Kemungkinan artinya menyediakan baju-baju Islami gitu. Tapi untuk meninggalkan yang awal tidak. Iya. Dan saya percaya sih dengan apa yang Gus sampai ini tuh tentang masa prinsip kayak gitu tuh. Karena bisa dilihat dari penampilannya. Kayaknya itu pun prinsip bukan Gus? Prinsip. Penampilan seperti ini maksudnya walaupun tetap santai pakai pakaian anak muda gitu ya. Tapi peci sarung nggak lepas-lepas. Wah. Nah, itu maksudnya prinsip atau bukan kayak gitu tuh? Kenapa Jadi, dipertahankan? Mungkin gini, saya jelaskan dari agak Atau memang pengen dipanggil Ustadz pakaian kayak gitu? Iya juga ya. Maaf, bakat seudon saya tuh tumbuh dengan sendirinya. Anda kan memang ahlinya aja emang. Emang kuliah jurusan sudon. Enggak, saya tuh filsafat tentang Sudon. Nah, gimana Jadi, Gus? Kalau berbicara tadi transisi ya, transisi dari seorang santri lalu berpindah menjadi mahasiswa, lalu sekarang juga bertransformasi menjadi. Bentar Gus, berarti masa perpindahan transisi Anda tuh banyak ya? Dari Lumayan. santri, Lumayan. mahasiswa. Berarti selama menjadi mahasiswa Anda udah nggak bergelut di dunia kesantrian? Ketika itu. Ketika itu tidak. Berarti memang fokus kuliah. Tanya dong jurusan saya apa? Emang jurusannya apa? Pendidikan bahasa Inggris. Oh, bukannya tadi jurusan buruk sangka? Itu saya jurusan bukan, cuma mata kuliah itu nilainya Diambil. besar. Oh iya. Nilainya besar. Iya. Emang dulu kuliah apa Gus jurusannya? Pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris dulu. Dan lulus dong, sarjana dong. Tapi nanti Gus, itu lulusnya kan kalau mahasiswa harus bikin skripsi ya? Iya dong. Itu dibikinin apa bikin sendiri? Bikin saya bikin. Bikinin. Bikin. Bikin sendiri. Bikin. Emang usaha sendiri ya? Usaha sendiri. Oh, berarti emang Ya memang teruji ada, lah. memang ada copy paste lah. Sedikit. Sedikit yang bikin sendirinya. Itu berarti masa transisi Anda adalah dari seorang santri jadi mahasiswa, sekarang kembali bergelut di dunia pesantren. Jadi lebih tepatnya gini, santri, mahasiswa, menantu kiai, baru kemudian bergelut di bidang pesantren.
Karena kalau nggak jadi menantu kiai kayaknya nggak bergelutin pesantren ya. Karena gini, makanya yang ingin saya ceritakan adalah kalau di belakangan ini kan kita sering mendengar kata-kata hijrah. Iya betul itu tuh, marak sekali tuh. Hijrah orang itu kan kalau kita dengar kisah-kisahnya ya, yang seliweran Iya, itu, benar. itu ada berbagai macam cara tuh. Ada yang katanya lewat mimpi, ada yang katanya lewat satu kejadian, ada juga yang katanya lewat nonton YouTube. Hidayahnya itu. Hidayahnya. Perubahan saya itu berawal dari Mimpi. ketika tentu Heeh. oleh seorang kiai. Heeh. Nah, mungkin itulah awalnya. Karena memang ya keluarga juga kan keluarga juga keluarga pesantren gitu, keluarga santri juga. Lalu kemudian pesantren, sekolah, kuliah. Dari kuliah itu ya orang tua tetap mengharapkan kita hidup kembali ke dunia Iya, santri. benar. Cuma karena waktu itu tidak memungkinkan karena kuliah bidang jurusan bahasa Inggris, lalu pekerjaan juga berdagang, lingkungan juga, akhirnya kayaknya jauh kemungkinan untuk kembali ke dunia Pesantren. Itu dalam pikiran Anda tuh ya? Dalam pikiran saya. Berarti emang nggak terfikirkan sama sekali ya? Iya, memang karena sudah lepas, maksudnya. Jadi saya Udahlah, ini jalan hidup saya kayak gini. saya tinggal minta maaf kepada orang tua, maaf, anakmu tidak bisa melanjutkan perjuangan. Mungkin adik-adik saya ada yang bisa melanjutkan. Kayaknya dari dalam hati banget itu. Saya tuh merasa tersentuh gitu kan. Sampai-sampai terfikirkan untuk meminta maaf ke orang tua karena jalan hidupnya berbeda dengan harapan orang tua kan? Iya, betul. Itu kan? Oh. Karena begini, saya punya 2 kakak. 2 kakak saya itu kuliah di luar negeri. di luar Serang. Saya kira- Bagi Jepang luar negeri. Iya betul. Bagi Jepang luar negeri. Nah, saya juga ketika lulus pesantren tuh pengen kuliah di luar. Cuma orang tua bilang nggak usah lah, kuliah di Serang aja, bantu abah buat pesantren gitu. Berarti bisa dikatakan Gus ini harapan ya? Harapan Harapan yang tidak sesuai dengan harapan. yang tidak sesuai dengan harapan. Iya bener. Terus gimana? Kemudian iya tadi itu karena iya mungkin apa kalau orang sekarang tuh mesti menyebut qadarullah. Allah. Setelah menjadi kiai ya bisa lah mengucapkan qadarullah. Allah. Pasti kalau masih mahasiswa, wah ini sudah ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan. Ketika harapan itu saya pupuskan, ya maksudnya kan saya tidak mau orang tua berharap lebih. Iya, betul, Jadi betul. sudah saya putuskan, saya hanya ya sudahlah, saya tinggal meminta maaf kepada orang tua begitu karena memang salah satu alasan saya dilarang untuk kuliah di luar kota adalah karena Dengan harapan membantu orang tua. Ternyata tidak. Ternyata tidak juga gitu. Berarti, tapi tetap kan Anda itu, Gus ini kuliahnya di kota Serangnya. Di Serang. Tapi tidak membantu orang tua? Tidak. Tinggal di rumah juga. Tinggal di rumah? Tinggal di rumah juga. Tapi tidak membantu orang tua ya? Tidak. Wah, Ya itu bagian saya sudah dari, bisa membayangkan bagaimana perasaan orang tua Gus lah. itu bagian dari salah satu dosa yang saya lakukan lah. Pasti orang tuanya tuh ku menangis. Saya harus jengjet enggak nih? Enggak. Saya hijrahnya saya itu sebetulnya saya kurang nyaman juga kalau disebut hijrah. Iya apa ya? Karena memang saya awalnya memang dari dunia Kembali santri. ke jalan yang benar lah. Jadi itu karena istri. Istri seorang Ning. Enggak, belum untuk di kota Serang belum. Gusnya baru mulai nyerang. Mulai baru ada beberapa kalangan yang memakai kata Gus. Iya. Kang Haji. Karena memang ditinggali pesantren juga. Iya. Sama almarhum mertua. Dan memang sebelum saya masuk pun masih berjalan karena ada kakak ipar yang melanjutkan dan sampai sekarang juga kakak ipar. Untuk yang menjadi pengasuh. Yang menjadi pengasuh pimpinan pondok pesantren itu. pondok pesantren. Tapi memang saya lihat Gus ya, kan ngomongin masalah hijrah nih ya. Banyak orang itu setelah hijrah berubah penampilan kan? Ya kan? Iya betul. Yang tadinya polos kayak saya gini kan nih. Jadi berjenggot lebat gitu. Kan sekarang Gus kan berjenggot nih. Ini apa berjenggotnya setelah hijrah? Tidak, ini tolong jadi catatan. Saya berjenggot bukan karena hijrah, tapi memang sebelumnya sudah berjenggot. Oh, jadi siap-siap Gus.
Ah, kaitannya dengan sarung. tadi. Iya. Kaitannya dengan sarung tadi. Itu juga gara-gara hijrah itu pakai sarung. Awal mula karena memang Hidup di dalam iya, pesantren. sebetulnya dari kecil kan memang terbiasa ya, terbiasa karena memang lingkungan SD juga di rumah. Jangan dibocorin dulu bahwa kita itu. Iya. Jangan dibocorin lah. Jangan bilang-bilang kalau kita SD-nya sekelas. Iya, jangan dibocorin kita tuh sekelas. Jangan SD-nya, SDN Pelamunan. Iya. Enggak. Itu rahasia publik. Rahasia. Memang karena memang sudah terbiasa dari kecil juga ya. Tapi kan selama kuliah enggak, Selama Pak. kuliah tidak. Selama kuliah memang tidak. Selama Anda tersesat itu kan. Kayaknya layak Bukan. tidak. Beliau ini. Layak dibilang tersesat lah ya. Iya. Layak lah. Lalu kemudian karena memang kembali lagi ke dunia santri, akhirnya mulai belajar mengajar, akhirnya kita mutolaah lagi, Iya, segala Allah. macam. Jadi kalau saya meyakini bahwa minimal setiap orang tuh memiliki istiqomah. Gitu. Saya tidak bisa istiqomah ke hal yang berat. Ke hal-hal yang berat, misalnya istiqomah puasa atau Iya, istiqomah iya, apa. Ke yang berat-berat saya nggak bisa. Akhirnya saya berpikir apa yang bisa saya istiqomahkan gitu. Yang bisa saya istiqomahkan. Ya karena memang kita sering dengar kisah gitu, maksudnya ada seorang alim ulama yang istiqomah dalam hal tempat. Betul. Ada alim ulama yang istiqomah dalam hal pakaian. Iya, betul. Saya pikir saya bisa lah kayaknya kalau untuk yang receh-receh begitu. Kalau kita nggak bisa istiqomah dalam hal-hal yang berat, ya kita ambil istiqomah Ya, dalam hal yang kecil. ringan dulu. Yang ringan saja, yang ringan dan kita tidak terbebani, kita tidak merasa terpaksa, kita tidak harus berlatih yang penting. Karena Tapi memang dari bukannya keistiqomahan yang Anda pilih ini ya dalam pakaian ya. Itu bukannya membebani istri nggak, Gus? Mungkin Awal. jalan-jalan keluar gitu kan. awal-awal ya. Masuk ke Mall of Serang gitu. Saya pernah dinasehati oleh seorang teman. Heeh. Namanya Laikumsun. Oh, yang ngasih nasihat Anda Iya. itu Laikumsun. Laikumsun. Itu nama apa? Nama asli, Gus? Nama Instagram. Oh, nama Instagramnya. Kok orang hebat banget bisa nasihati kiai gitu. Iya. Gimana? Salah satu cara untuk menghilangkan apa sih Rasa-rasa ini. keraguan-raguan, terus memikirkan pendapat orang. Salah satu caranya adalah dengan kita terus melakukan, Dengan membiasakan. membiasakan untuk melakukan gitu. Karena hal apapun, hal yang berbau ibadah pun, hal yang berbau apapun itu, ketika kita terbiasa melakukannya, orang pun akan terbiasa melihat. Heeh. Dan jadinya kita nggak terlalu memikirkan. Akhirnya kita tidak memikirkan, orang juga tidak memikirkan. Gitu. Prosesnya lama nggak, Gus? PD dengan penampilan seperti ini? Enggak lama sih, enggak lama. Karena Untuk memang- merasa PD-nya, maksudnya untuk merasa PD dengan penampilan seperti itu? Ya nyaman, merasa nyaman dengan sebentar, karena memang keliling kota Serang seperti itu ya kan? karena memang kan sudah dibiasakan dari kecil ya, karena memang bersarung tuh bukan hal yang baru. Iya. Yang tidak terbiasa malah orang-orang yang melihat. Iya. Orang yang melihat. Jadi mata-mata. Padahal Serang itu bisa dikatakan apa sih, religius ya? Iya, religius nasionalis. Ya sebenarnya untuk nilai-nilai keagamaan di Serang tuh masih kuat. Cuma Tapi lingkungan saya, lingkungannya kan lingkungan clothing, lingkungan anak-anak brand, iya anak betul. gaul lah. Yang pakaiannya gitu ya, anak-anak tongkrongan, Gitu. anak skateboard, Skateboard, BMX, YouTuber. Anda kumpul dengan mereka-mereka itu tetap. bersarung saja. Iya. Iya benar-benar. Saya pernah melihat tadi itu ya, belum selesai itu ya. Saya melihat dalam satu event ya, event di alun-alun kota Serang itu kan. Dan foto bersama dengan orang nomor 1 di kota Serang. Oh, Pak Wali Kota Aje Kendor. Aje Kendor, Wali Kota. Iya. Nah, saya lihat postingan itu, Anda foto dengan wali kota, ya kayak gini juga gitu maksudnya. Iya. Apa nggak ada, saya harus ganti celana dulu gitu, mau foto sama wali kota. Nggak ada pemikir, karena saya sekarang tuh berpikir bahwa memang ini pakaiannya gitu. Inilah saya. Bukan. Enggak gitulah. Kalau itu kayaknya Gue banget. kayak gitu. Tapi karena memang ini pakaiannya ya begini gitu. Jadi saya sudah menganggap bahwa sarung tuh kayak celana aja. Ini orang yang langka kayak gini.
biasanya tetap apa ya, bisa menjaga hatinya ya, utamanya itu menjaga hatinya tidak terpengaruh oleh omongan-omongan orang walaupun dipandang beda oleh orang lain, tapi ya bisa menjalani itu Apalagi semua. yang terakhir tuh, yang suudon pamungkas tuh. Apa sudah pamungkasnya? Supaya dipanggil ustaz. Oh iya bener. Tadi saya ngomong gitu ya. Suudon tinggi itu. Tapi emang kan sekarang banyak orang yang berpenampilan, Gus, masalahnya. Suudon saya bukan tanpa dasar. Banyak orang yang berpenampilan ala ulama kan. Bicara sana sini di media, dia bicara tapi tidak menunjukkan sosok ulama dalam dirinya itu. Ya saya tadi berpikiran, apa emang supaya dilihat ketahuan sama orang kayak gitu. Enggak juga. Maksudnya karena sarung tuh bukan ciri-ciri ulama lah, ciri-ciri santri lah. Ciri santri. Ciri-ciri Berarti santri. masih merasa santri sekarang. Iya dong. Emang pesantren dulu di mana, Gus? Dulu saya Sebelum di kuliah itu? Al-Mizan. Rangkas Bitung. Pondok modern. Modern. Kalau Darul Qura? Salah. Salah. Yang saya tahu ya modern punya kurikulum sendiri dengan cara sendiri. Salafi punya ciri khas sendiri. Iya. Dan itu ada hal yang berbeda. Tapi Anda itu alumni modern yang terjun di dunia salafi. Itu perlu adaptasi tinggi nggak itu? Saya diuntungkan karena masa kecil saya berada di lingkungan salafi. Orang tua, kakek, kayaknya sama deh kakek kita. Jangan dibocorkan dulu. Kalau kita itu sebenarnya punya kakek yang sama. Jangan dibocorkan. Merusak konsentrasi. Memang belajar itu nggak ada ujungnya sih ya. Iya, betul. Ya sampai saat ini juga saya masih mengaji. Saya masih mengaji, masih sorogan. Masih haus, Gus. Baru terasa haus. Baru terasa haus. Karena terlanjur diustadkan. itu makanya saya selalu bilang ke anak-anak santri itu mumpung belum jadi diustadkan. ustad. Belum, iya janganlah, kalau jadi ustad tuh ada kemungkinan Anda meminta menjadi ustad. Oh iya. Makanya sebelum Anda diustadkan oleh orang lain, belajarlah. Karena memang anggapan orang itu ke santri gitu kan. Namanya orang mesantren pasti dianggapnya mumpuni dalam ilmu agama ya. Ya. Dan tidak salah juga orang menganggap itulah. Benar. Tidak salah. Karena memang pesantren Karena memang tempatnya. pesantren tempat yang salah adalah Santrinya. ketika santri dianggap begitu marah. Ya jangan marah dong. Memang ente kan belajar. Baik Gus, terima kasih banyak waktunya sudah berbagi banyak hal Tidak di banyak pesantren ini. Tapi seperti biasa Gus, narasumber kami itu di akhir acara ini diminta untuk memberikan pesan-pesan kepada pemirsa yang menonton. Waduh. Tolong Gus, masa Anda cuma mau ngasih ke santrinya doang? Bagi dong ke santri-santri pesantren. Selalu saya pegang prinsip itu, tarjun najat walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Artinya dong Gus, nggak gitu. Jangan anggap yang nonton ini adalah santri semua. Iya juga ya. Tolong artikan. Tarjun najat ngarpakan sire. Sire kabeh. Najat itu apa? Kesuksesan lah ya. Kesuksesan, keselamatan bisa. Walam tasluk masalikaha. Dan engkau tidak berjalan pada jalannya. Ingatlah, fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Karena perahu itu tidak akan pernah berjalan di atas pasir. Jadi ketika engkau mengharap kesuksesan, mesti berjalan di jalannya. Karena ketika Anda mengharap satu kesuksesan dan tidak berjalan pada jalannya, ya sebuah perahu tidak akan pernah berjalan di atas pasir. Masya Allah, berarti dalam banget. PR kita berarti menemukan jalannya. Menemukan jalannya. Menemukan jalannya itu PR kita. Kenapa saya bilang kita? Ya PR saya, PR Anda semua juga. Karena kita sama-sama pasti pengen sukses. Baik Gus, sekali lagi terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf ya. Banyak hal yang memang masih kekurangan lah dari pesantren. Minum aja nggak ada nih. Masih merintis Gus, masih merintis ya. Baik, sahabat pesantren, sekian obrolan kita dengan narasumber kece. Bisa diambil lah pasti hikmah-hikmah yang tadi beliau sampaikan. Tapi jangan ditiru seutuhnya, karena banyak hal-hal juga yang nggak harus ditiru.
Jadi ini hanya pendapat pribadi. Oke. Bisa salah, bisa juga benar. Makasih Gus untuk closingnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.